Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan melanjutkan untuk latihan-latihan soal pretest PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Kita lanjut pada tema yang berikutnya yaitu konsep atau sistem pemerintahan di dalam Islam. Kita lanjut di nomor 13. Yang pertama adalah ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitupun sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qaradawi, D. Sayyid Sabiq. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab. Saya hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Imam Al-Ghazali. Kita lanjut nomor 14 bahwa Indonesia merupakan negara yang penduduk mayoritasnya Islam. Oke. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana pemilihan khalifah atau pemimpinnya berdasarkan pemilihan langsung dari rakyat. Hal ini menunjukkan sistem pengangkatan pemimpin berdasarkan pada sistem pengangkatan dalam Islam. Di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam adalah yang bukan. A. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh umat. B. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. C. Pengangkatan berdasarkan usulan khalifah sebelumnya. Dan D. Pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat. Saya hitung mundur dari 3. Silahkan Bapak Ibu menjawab. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak oleh rakyat. Jadi yang 3 di atas A, B, dan C adalah yang pernah dilakukan melalui pemilihan oleh para tokoh, melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dan pengangkatan berdasarkan usulan khalifah. Ya, ini terjadi juga pada saat usulan khalifah dari Umar kepada Utsman yang menyurat agar Utsman diangkat jadi khalifah selanjutnya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi ini pernah terjadi. Oke, selanjutnya nomor 15. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah atau kepada pemimpin. Oke. A. Kewajiban taat kepada khalifah. B. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Membela khalifah meskipun dalam posisi salah. D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya. Silakan Bapak Ibu untuk memilih. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, kecuali yang membela khalifah meskipun dalam keadaan salah. Jika benar maka kita wajib mentaatinya, ya. Tapi jika salah maka tidak. Itulah Islam. Nomor 16, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, yaitu pegawai, pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Baik, saya kasih waktu 3 detik. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah D, kecuali ya telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Nomor 17. Berikut ini adalah beberapa lembaga yang dibentuk pada masa Khalifahan Umar bin Khattab kecuali A. Diwan Al-Kharaj atau Jawatan Pajak. B. Diwan Al-Ahdas, Jawatan Kepolisian. C. Nazarat An-Nafi'at, Jawatan Pekerjaan Umum. Dan D. Jawatan Perluasan Wilayah. Oke, ingat yang bukan. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Jawatan Perluasan Wilayah. Baik, kita lanjut nomor 18.
Berikut adalah dua negara adidaya yang berhasil ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. A. Persia dan Romawi, B. Mesir dan Palestina, C. Syria dan Afrika Utara, D. Mesopotamia dan Mesir. Silakan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Persia dan Romawi. 19. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat atau pengakuan legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abu Thalib. Oke, silahkan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Ali bin Abu Thalib. 20. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi masyarakatnya yaitu A. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. B. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah. C. Kondisi sosial kemasyarakatan pada kaum muslimin masih menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni dengan mempelajari terus-menerus ajaran Al-Quran. D. Jawaban A dan B benar. Silakan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang D, yaitu jawaban A dan B benar. Pada masa Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah. Berikut adalah prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah. Oke, perluasan wilayah Ali bin Abi Thalib. A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah bahkan sampai ke Indus. B. Mesir, Palestina, Syria Utara, dan Armenia. C. Armenia dan Tripoli. D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Silakan ditentukan pilihannya. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah perluasan wilayah di wilayah Sungai Efrat, Tigris, Amudarya sampai ke Indus. 22. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi pondasi Bani Umayyah, menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah dalam menata kekuasaan selanjutnya, kecuali Bani Umayyah ya. Oke. A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. B. Membentuk departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam, membawa misi Islam, beberapa wilayah Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. C. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang Bizantium untuk dikerjakan dalam pemerintahan Islam. D. Mendirikan lembaga Baitul Mal. Oke, yang mana pilihannya? Silakan. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya adalah yang D, mendirikan lembaga Baitul Mal. Walaupun mungkin ada Baitul Mal di zaman Umayyah, tapi tidak fokus di situ. Karena di sini fahami pertanyaannya adalah untuk eh, menata kekuasaan selanjutnya. Ya, itu lebih kepada memperluas wilayah, perluasan wilayah, departemen-departemen, pembentukan departemen-departemen, dan profesional di bidangnya. Oke, selanjutnya 23. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali Damaskus. A. Bidang kedokteran, B. Bidang diniyah, C. Bidang tarikh, D. Bidang filsafat. Silakan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah A. Bidang kedokteran. Oke, lanjut. 24. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan yang berkuasa di semenanjung Iberia dalam rentang waktu antara abad ke-8 sampai abad ke-12. Hal ini terwujud karena para penguasa Islam pada waktu itu mempunyai keinginan kuat untuk mengembangkan dan membebaskan menjadi wilayah Islam. Nah, berikut ini wilayah yang termasuk semenanjung Iberia. Perluasan wilayah Bani Umayyah di semenanjung Iberia.
Yang mana jawabannya? 3, 2, 1. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama kita harus tahu semenanjung Iberia ya supaya kita bisa menentukan jawabannya. Semenanjung Iberia atau Iberia itu terletak di ujung barat daya Eropa atau dengan kata lain semenanjung Iberia itu berada di semenanjung Eropa ya. Nah, adapun bagian dari semenanjung Iberia itu terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan Prancis, sedikit bagian Prancis, kalau tidak salah di bagian selatan ya, tidak semuanya. Nah, mana negara-negara yang ada di semenanjung Iberia dari sini? Spanyol, oke, ada, Spanyol ada, Spanyol ada, Spanyol ada. Berarti A, B, C, D ada kemungkinan. Yang kedua Portugal. Portugal ada, Portugal ada, Portugal ada. Oke, D nggak mungkin. Berarti D hilang. Yang ketiga Andorra. Andorra tidak ada di semuanya. Gibraltar tidak ada. Perancis. Oke. Perancis, Cerdagne ada. Damaskus. Ah, ini bukan berarti salah. Amerika. Ah, ini Amerika berarti bukan. Berarti ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Berarti jawabannya yang B. Spanyol, Portugal, dan Prancis Cerdagne atau Prancis sedikit Prancis di arah selatan kalau tidak salah ya. Oke, lanjut ke 25. Dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Philip Kahiti. A. Mendirikan perpustakaan, Baitul Hikmah, yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. B. Ilmu keislaman muncul berkembang pada masa ini seperti ulumul Quran, ilmu kiroat, ilmu hadis, ilmu kalam, dan lainnya. C. Filsafat, matematika, ilmu alam, metafisika, geometri, aljabar, aritmatika, kedokteran, kimia, dan musik. D. Jawaban A, B, C benar. Silakan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah A, B, dan C benar ya. Jadi dalam upaya memajukan pendidikan, Al-Ma'mun menetapkan beberapa kebijakan politik tentang pendidikan saat itu ya. Ya, 3 di atas itu. Oke, 26. Kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Ini B maksudnya ya. Ini B. Ini C, mohon maaf. Ini D. Oke. B. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. C. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, silahkan dijawab. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah D. Ya, tiga-tiganya benar. Bahwa kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu kehidupan masyarakatnya udah berjalan tentram, aman, dan makmur. Ya, dengan adanya Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid, ya itu luar biasa kepemimpinan di masa saat itu. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada lagi gejolak politik ataupun pemberontakan-pemberontakan beda seperti halnya di zaman Khulafaur Rasyidin, terutama di zamannya Utsman, di zamannya Ali, ya. Itu awal mula, kalau kata Utsman itu pembunuhan Utsman adalah awal mula fitnah akbar yang terjadi, darah pertama yang tertumpah ya. Jadi itu banyak banget diwarnai oleh intrik-intrik politik. Tapi di masa Abbasiyah, ketika kepemimpinan Abbasiyah itu sudah mulai aman, tidak ada gejolak politik yang sangat berarti, tidak ada pemberontakan-pemberontakan. Jadi sudah mulai terkendali semuanya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan Islam, cendekiawan Islam lahir juga di masa Umayyah maupun di masa dinasti Abbasiyah. Oke, nomor 27. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali A. Madinah, Baghdad, Kairo, dan Mesir. B. Yerusalem. C. Konstantinopel. D. Afghanistan. Silakan dipilih. 3, 2,
Satu. Oke, jawabannya adalah Afghanistan. Jadi pada masa Abbasiyah masih melakukan perluasan wilayah keislaman kecuali sampai ke Afghanistan. Jadi melakukan perluasan lagi di Madinah, Baghdad, dan Kairo, di Yerusalem, Mekah, dan Konstantinopel, kecuali ke Afghanistan. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di part 3, di part berikutnya jika ada kesempatan yang akan membahas tentang tema perkembangan Islam di Nusantara dan di dunia. Ya, hari ini kita membahas tentang kepemerintahan atau kepemimpinan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ya, insya Allah di part yang berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Nusantara, perkembangan Islam di dunia. Ya, baik itu di Amerika, Afrika, Eropa. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.